menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali. Dan dalam satu program khusus atau acara khusus kami hadirkan acara ini ke layar kaca Anda dan ke ruang dengar Anda. Kajian di edisi siang ini pada Jumat bersama tamu kita spesial yaitu Al-Ustaz Abu Samah hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau hadir di studio untuk memberikan faidah-faidah yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yaitu dengan tema meraih kenikmatan dalam beribadah. Namun bagi Anda sahabat Roja sekalian yang mungkin belum mengenal dengan beliau, ya kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum Ustaz. Jazakallahu khair sudah hadir di studio Roja TV ini. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Amin, dan berkahi juga Allah berkahi juga ilmu yang akan disampaikan Ustaz. Amin. Barakallahu fiik. Fiik barak. Nah, sahabat Roja sekalian, dari tema yang akan disampaikan kepada Anda yang ingin bertanya setelah materi nanti, silahkan bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, ataupun Anda juga bisa menghubungi kami di nomor tersebut di nomor yang sama di 0218236543, baik di layanan yang telepon biasa ataupun Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon WhatsApp. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Yaqulu Allah 'azza wa jalla fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian, pemirsa atau pemirsa Roja TV yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua nikmat dan karunia yang dicurahkan untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla melalui media. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan, amalkan, kaji, mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah menjadikan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk menjadi bekal kita pulang menghadap kepada Allah dalam perjalanan yang sangat panjang. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya qudwah hasanah kita. Mudah-mudahan ya salawat dan salam tersebut terus-menerus tercurahkan untuk beliau, keluarga beliau, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita tetap setia mengikuti jejak dan perjalanan mereka dengan cara yang terbaik sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, dalam kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak bisa ngasal asal-asalan di dalam kita melaksanakan ibadah tersebut. Mesti ibadah tersebut dilandasi dan didasari dengan dasar ilmu. Karena kalau urusan agama ini tidak dilandasi dengan dengan ilmu, maka yang ada kita akan berbuat kerusakan lebih banyak dalam agama ini daripada berbuat perbaikan. Kalau saya tidak keliru, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa man abadallaha bijahlin afsada akthar mimma yuslih.
Siapa yang menyembah Allah dengan modal kebodohan semata, tidak pakai ilmu, dia akan merusak lebih banyak dibandingkan dia memperbaiki. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah katakan, aslu kulli syarrin al-jahlu bid-din, bahwa biang kerok atau ya sebab utama dari segala macam bentuk keburukan itu adalah al-jahlu bid-din, yaitu kebodohan tentang perkara agama. Maka kita berusaha untuk semangat dalam menuntut ilmu agar kita betul-betul menyembah Allah tabaraka wa ta'ala atas dasar ilmu dan basirah. Atas dasar ilmu dan basirah. Semangat dalam menuntut ilmu agar kita betul-betul mengerjakan amal ibadah kita sekali lagi dengan dasar ilmu dan basirah. Kalau sebagian ahli bahasa itu membuat satu penafsiran tentang kata-kata ilmu, itu ada 3 huruf ya, ain, lam, mim gitu kan, ilmun. Kalau kita potong atau pisah per huruf, maka kita akan dapatkan ain itu menganga sendiri ya. Hatta disambung pun tetap menganga gitu kan. Sebagian ahli bahasa mengatakan ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu yang butuh terhadap ilmun itu sendiri, dia harus mesti seperti huruf ain yang ngangang gitu kan. Menunjukkan dia rakus dan tamak dan pengen terus terhadap yang namanya ilmu. Dia pengen terus terhadap yang namanya ilmu. Kemudian lam yang huruf lam yang ada di pertengahan itu kalau kita sebut dia ya makhrajnya secara penyebutannya itu ujung lidah kita naik ke atas toh. Maka dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya oleh Allah tabaraka wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian huruf mim, ketika kita sebut huruf mim, bibir kita ke bawah toh, menunjukkan semakin Anda banyak ilmu, hendaknya kita semakin tawadhu ya, semakin merendah diri. Peribahasa orang Indonesia bilang peribahasa padi ya, semakin berisi semakin merunduk gitu kan. Dan ingat, at-tawadhu simatu an-najah wa at-tughyan ay al-kibru simatul fashal, bahwa ketawaduan itu ya adalah pangkal daripada kesuksesan kata sebagian ulama, sedangkan kesombongan itu adalah pangkal daripada kegagalan. Mudah-mudahan kita semakin ditambah ilmu kita oleh Allah, Allah karuniakan kita tawadhu. Ya, karena ilmu itu kata Imam Zahabi ada 3 tipe. Ada ilmu yurithu al-kibara, ada ilmu yang mewariskan kesombongan. Yang kedua ilmu yurithu tawadhu, ilmu yang mewariskan rasa ya tawadhu, maksudnya rendah hati gitu kan, merendah, semakin merendah, tidak sombong. Kemudian yang terakhir adalah ilmu yurithul khasyah, yaitu ilmu yang mewariskan rasa takut, dan ini puncak paling tinggi ya, al ilmu khasyatullah kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Di kesempatan yang berbahagia ini pemirsa sekalian yang saya hormati ya, di jam yang biasanya jam ngantuk ini ya, Masya Allah, kita berusaha untuk saling memberikan faedah seadanya insyaallah taala terkait tentang meraih kenikmatan atau kelezatan di dalam beribadah. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di muka bumi ini tujuannya bukan untuk iseng-iseng, bukan abathan ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, kata Allah. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian tuh main-main, sia-sia gitu, iseng-iseng? Maha suci Allah dari sifat main-main dan iseng-iseng. Ya. Wa annakum ilaina la turja'un, bahkan dan apakah kalian menyangka kalian akan tidak dikembalikan kepada kami, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, maka jawabannya adalah apa? Tidak, Allah tidak menciptakan kita sia-sia, ya, main-main, iseng-iseng. Allah menciptakan kita untuk tujuan yang agung, yang besar. Itu apa? Untuk tahqiqul ubudiyah lillah. Ya, untuk kita mewujudkan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Allah berfirman dalam ayat yang semua kita hafal saking seringnya ustaz-ustaz kita bawakan di surat Ad-Dhariyat yang ke-56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan untuk beribadah kepada aku. Ya, melainkan untuk beribadah kepada aku. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan semua lafal-lafal ibadah dalam Al-Quran itu maknanya adalah tauhid, kata beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berarti kalau kita boleh artikan, tidaklah aku ciptakan manusia melainkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengarahkan semua jenis peribadatan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, yang menjadi pertanyaan sekarang,
kita udah tahu nih, kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita, sebagaimana judul kita, sudahkah kita merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam ibadah itu sendiri? Kalau misalnya jawaban rata-rata kita mengatakan, oh belum Pak Ustadz, saya belum merasakan kenikmatan dalam beribadah. Saya rasa ibadah saya masih aur-auran misalnya. Masih ngasal-ngasal, masih nggak terasa nikmat, tidak ada kelezatan dan seterusnya. Kalau kita belum merasakan, berarti mohon maaf kita bisa mengatakan bahwa berarti kita belum menyembah Allah dengan sebenar-benar penyembahan. Kalau kita belum merasakan kelezatan dalam beribadah, berarti bisa dikatakan kita belum beribadah kepada Allah haqqal ibadah. Kita belum beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah. Dan ini harus kita akui, ya. Ini harus kita akui. Banyak sisi berarti yang harus kita perbaiki, banyak hal yang harus kita perbaiki dalam ibadah kita, ya, manakala kita mengakui bahwasanya kita belum merasakan kenikmatan di dalam beribadah. Kenapa para malaikat, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, kenapa mereka itu dalam misalnya ibadah tasbih, mereka tuh nggak ada boringnya, nggak ada bosannya, nggak ada capeknya, ya, nggak ada berhentinya, tidak pernah futur mereka dalam bertasbih, ya, beribadah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Pasti alasannya diantaranya adalah apa? Karena mereka sudah merasakan, mereka merasakan kelezatan, keindahan, kenikmatan daripada beribadah itu sendiri. Ya, Allah sebutkan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-20, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka para malaikat itu senantiasa, fi'il mudhari' di sini ya, lil hal wal istiqbal, menunjukkan sekarang dan masa yang akan datang. Ya, bahwasanya mereka senantiasa terus-menerus para malaikat itu, ya, bertasbih, mensucikan Allah Azza wa Jalla, al-laila wan-nahar, malam dan siang. Kalau orang Indonesia dibalik ya, malam dan siang, siang malam katanya. Kalau ala Quran ya malam dulu baru siang, karena Allah lebih ya menspesialkan malam dibandingkan siang. Allah lebih mencintai waktu malam dibandingkan waktu siang gitu kan. Jadi mereka terus bertasbih ya kepada Allah Azza wa Jalla malam dan siang, la yafturun. Mereka nggak pernah capek, mereka nggak pernah bosan, mereka nggak pernah berhenti dari bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu tasbih ya adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan sebagian keterangan kita dapatkan bahwa mereka itu ada yang sejak diciptakan oleh Allah ya, kerjaannya apa langsung ruku ya, dan tidak bangkit melainkan nanti ketika kiamat tegak. Di antara mereka ada yang ya begitu diciptakan langsung sujud, tidak bangkit kecuali apabila kiamat tegak. Itu pun ketika mereka bangkit dari sujud, dari rukunya ya, ketika kiamat mereka katakan subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan. Padahal dari sejak diciptakan sampai kiamat kerjaannya ruku dan sujud. Kita bisa dapatkan dalam sebagian hadis, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan Imam At-Tabrani, begitu juga Imam Abu Nuaim dalam Ma'rifatus Sahabah, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menginfokan kepada kita alaihi salatu wassalam, ma fis samawati sab' mawdi'u qadamin wala shibrun wala kaffun ila wa fihi illa wa fihi malakun qa'imun aw malakun sajidun aw malakun raki'un fa idza kana yaumul qiyamah qalu jami'an ma 'abadnaka haqqa ibadatik illa anna lam nusyrik bika syai'a. Rijal hadits ini dikatakan oleh para ulama la ba'sa bihi gitu ya, bahwa tidak ada di langit yang 7 lapis tersebut, kata Nabi SAW. Ya, ada beberapa lafal ya riwayat ini. Tidak ada di 7 lapis yang 7 lapis langit yang ada, kata Nabi SAW, satu maudhi', satu tempat pun yang kira-kira kaki bisa berpijak di situ ibaratnya. Tidak pula jengkal gitu ya, tidak pula ya satu telapak tangan tempat di langit tersebut, di semua lapisan. Ya, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun qa'imun, kecuali di situ ada malaikat yang berdiri. Ya, kemudian apa? Au malakun sajid, ya, qiyam gitu ya. Kemudian atau ada malaikat yang sajid, yang sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Au malakun raki', atau malaikat yang sedang rukuk kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan apabila tegak hari kiamat nanti, mereka semua mengatakan, ya, kami belum menyembah Engkau ya Allah dengan sebenar-benar penyembahan. Ini yang Masya Allah, ya, hamba-hamba Allah yang sudah merasakan kenikmatan, kelezatan dalam beribadah, sehingga mereka nggak pernah bosan, nggak pernah futur dalam beribadah. Ini pun, ya, ketika tegak kiamat mereka mengatakan bahwasanya kami belum menyembah Engkau dengan sebenar-benar penyembahan. Tolong sekarang kita balik tanya diri-diri kita yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita kadang sujud kayak hanya apa ya, kayak numpang lewat doang itu di bumi Allah Azza wa Jalla, ya, jidat kita gitu, numpang lewat doang. Yang quru naqrat tayr kalau bahasa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Matuk kayak matuknya apa? Burung, ya. Buru-buru dalam salatnya. Bahkan kadang-kadang kita lihat sebagian mereka salat berjamaah, ya, apa? Duluin imam kadang-kadang, musabaqah gitu, mendahului imam. Maka kadang kita bertanya, itu orang yang mendahului imam dalam sholatnya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, apa mungkin nggak dia keluar duluan, salam duluan dari sholat itu? Nggak mungkin kan? Selama nggak mungkin dia salam duluan sebelum imam, ngapain sih harus duluin imam gitu? Mbok sabar gitu, buru-buru sekali gitu, matuk-matuk dan seterusnya. Oh ini bengkel belum apa mau buka dan toko harus buka dan seterusnya, banyak klien, banyak pelanggan dan seterusnya. Allahu Akbar. Ya, tahukah kita bahwa, ya, bahwa zat yang kita buru-buru dalam sujud kepadanya, zat yang kita buru-buru dalam beribadah kepadanya, rezeki kita hari itu ada di tangannya. Ngapain kita buru-buru? Cintai karena Allah SWT. Ngapain kita, ya, isti'jal, ya, terburu-buru cintai SWT. Jadi kita lihat, ya, ini bagaimana kondisi para malaikat, ya. Maka kita introspeksi diri kita, ya, hamba-hamba berupa manusia ini seperti kita ini, gimana kita beribadah kepada Allah? Apakah jidat ini selama ini hanya numpang lewat saja gitu kan, ya, di bumi Allah Azza wa Jalla ketika kita bersujud, ya, ataukah kita bisa merasakan kelezatan, kenikmatan di saat kita munajat, ya, ketika dalam keadaan sujud yang Nabi SAW katakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid, bahwa hamba itu paling dekat dengan Rabbnya itu adalah ketika dia dalam kondisi sujud. Yang kita diperintahkan, dianjurkan untuk wa amma fis sujud fa aktiru fihi du'a. Adapun ketika sujud perbanyak doa, kata Nabi SAW. Ya, sangat rentan diijabahi soalnya doa ketika sujud itu, karena waktu mustajab, kita paling dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pemirsa TV Roja yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, kita lihat sosok Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Sosok, ya, qudwah kita yang hasanah, uswah kita yang hasanah, kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wassalam dalam salat itu panjang, salat beliau alaihi salatu wassalam. Ya, kalau kita bertanya kenapa beliau kok salatnya itu panjang gitu, kayak pengen nggak keluar rasanya, pengennya nggak keluar gitu rasanya dari salat itu. Beliau alaihi salatu wassalam di saat banyak umatnya, ya, apa, ngebut-ngebut dalam salatnya tersebut, dalam mengerjakan salat tersebut. Kenapa Nabi kita tuh salatnya panjang? Ya, jawabannya karena Nabi kita telah merasakan kenikmatan, kelezatan dan kebahagiaan bahkan di dalam salat tersebut. Ya, kita sering mendengar hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i, Imam Ahmad dari pembantu beliau sallallahu alaihi wasallam dalam jangka 10 tahun, ya. Dalam sebagian hadis yang sahih, ya, hadis Bukhari seingat saya, bahwasanya Anas bin Malik membantu Rasul selama 10 tahun. Anas bercerita, hadis ini dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah ta'ala. Nabi kita bersabda alaihi salatu wassalam, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa' wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, kata beliau alaihi salatu wassalam. Lihat, Nabi bersabda, dijadikan, ya, dicintai pada diri saya, terhadap diri saya dari perkara dunia kalian. Itu kata Nabi SAW, yang pertama adalah an-nisa, istri, ya. Dijadikan dicintai dari urusan dunia ini di hati Nabi kita SAW. Dalam artian Nabi kita menyenangi, mencintai dari urusan dunia ini, ya. Kata beliau SAW, yang pertama adalah istri, ya, alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah at-tib, wat-tib, yaitu minyak wangi. Nabi kita senang sekali dengan yang namanya minyak wangi. Ya, menunjukkan Nabi kita tuh senang yang, ya, selalu, ya, tampil bau harum, aroma harum gitu kan. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ketika ada seorang laki-laki yang ketahuan makan bawang merah, ya, itu datang ke masjid, diusir oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diusirnya bukan ke halaman masjid, diusirnya ke kubur Baqi, bayangkan. Ya, ini jadi dalil sebagian mereka yang mengatakan bahwa halaman masjid juga bagian dari
bagian dari masjid katanya, nggak boleh jualan di situ katanya. Walaupun di sini ada khilaf yang sehat ya di antara ahli ilmu. Ya, kalau Anda pribadi ya lebih condong ya tidak masalah gitu. Yang penting tidak hiruk pikuk kayak di pasaran gitu kan. Wallahu taala a'la wa alam. Tapi kalau bisa dihindari itu lebih baik. Walaupun yang lebih kuat menurut yang apa yang saya ketahui tidak masalah ya, berdasarkan laki-laki yang jualan di dekat pintu masjid ya. Itu pembahasan tertentu. Fa'ala kulli hal, oleh Nabi SAW diusir karena apa namanya, bau yang tidak sedap gitu. Nah, dari perkara dunia yang dijadikan dicintai untuk Nabi kita adalah istri-istri dan juga at-tib, yaitu minyak wangi. Kemudian beliau melanjutkan, dan dijadikan qurratu aini, penyejuk mata saya, ketentraman jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam ada dalam apa? Fis shalah. Berarti beliau sangat menikmati dan taladzud dengan yang namanya ibadah salat tersebut, di mana dia juga adalah ya amalan yang pertama kali nanti akan dihisab ya di hari akhirat dari semua amalan kita. Ya, awwalu ma yuhasabu ya bil 'abdu min 'amalihi ya yaumul qiyamati shalah, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, amalan hamba yang pertama kali dihisab nanti dari kiamat adalah urusan salat. Nah, Nabi kita merasakan qurratu ain, penyejuk mata, ketentraman, kebahagiaan, keledatan beliau itu ada di dalam salat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak heran kita kalau kadang Nabi dalam sebagian hadis kita dapatkan Rasul bilang kepada Bilal bin Rabah dengan mengatakan, ya Bilal aqimis shalah arihna biha. Wahai Bilal, ya iqamat, wahai Bilal, cepat tegakkan salat Bilal. Arihna biha gitu. Ya. Bikin kita rehat, bikin kita enak, bikin kita enjoy, bikin kita bahagia, bikin kita lezat, bikin kita enak. Ya, nikmat dengan salat itu wahai Bilal, rahah gitu kan. Jadi salat itu udah kayak istirahat kita sudah dari kepenatan dunia dan seterusnya. Terikat batin kita, hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, badan kita, kaki kita mungkin berdiri di tengah-tengah, di sela-sela saf di masjid, tapi roh kita melancong di aras sana, di langit sana, subhanallah. Khusyuk, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin mengingat kematian. Nabi kita merintahkan, udkuris al-mauta fi salatik. Ingatlah mati dalam salatmu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kata Nabi SAW kepada Bilal, arihna biha. Bilal, bikin kita rehat, nikmat dengan salat itu, wahai Bilal. Di saat sekarang banyak umatnya, kalau imamnya agak panjang dikit gitu ya, agak sedikit panjang, terutama salat tarawih, seolah-olah kalau boleh ngomong tuh semua, ya, kecuali yang Allah rahmati ya, mengatakan apa? Arihna minha gitu kan. Bukan arihna biha, tapi arihna minha gitu. Ya Pak Imam, tolong rehatin kita segera dari salat ini, lama banget, dah sudah berbuah nih betis, kelamaan dan seterusnya. Sehingga nggak heran kita kadang ada yang sampai kita temukan sangat miris ya, ada sholat tarawih 23 rakaat 5 menit kelar, itu kan gimana tuh? Kita cari dosa apa cari pahala kalau kayak gitu? Ya, pemirsa yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kita seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjadikan sholat itu sebagai qurratu ain bagi beliau alaihi salatu wassalam. Bahkan ketika beliau menghadapi masalah-masalah ya, karena beliau pemimpin umat gitu, ya beliau komandan, ya beliau presiden, ya beliau guru, ya beliau suami, ya beliau bapak bagi anak-anaknya, lengkap sudah jabatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ketika ada problem, sudah sebagaimana dalam sebagian hadis, ya idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau dihadapkan dengan perkara-perkara berat, muskilah atau perkara-perkara berat, itu beliau segera ya tersungkur sholat, segera sholat ya, menjadikan sholat itu sebagai tempat untuk dia rehat, istirahat ya, menikmati dan seterusnya. Kemudian pemirsa yang saya cintai karena Allah SWT, begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau tadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, yang masya Allah sholat saking nikmatnya beliau dan enjoynya beliau dengan sholat sampai lama berdiri, sampai hatta tatafattar qadamah, sampai kaki beliau itu sampai bengkak alaihi salatu wassalam. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ini Sayyidul Aulia. Ini rajanya para wali, ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Enggak khotam sholat dia. Ya, sampai bengkak kakinya sholat. Lah katanya ada wali sudah enggak perlu sholat, katanya udah sampai derajat hakikat, sudah kenal sama Allah. Allah udah kayak teman aja. Ini gimana judulnya? Cintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, itu juga dalam sholat mereka, masya Allah, menikmati panjang sholat mereka.
Seperti dalam dalam sholat tarawih mereka misalnya, sampai saking panjangnya dan menikmatinya mereka dengan sholat tarawih, sholat qiyamul lail itu, sampai mereka ya'tamidu ayyattaki'una ala asa. Mereka sampai bersandar dengan apa? Dengan tongkat, minta bantu pakai tongkat gitu. Saking lamanya mereka berdiri sholat. Kenapa? Mereka mendapatkan kelezatan di dalam sholat tersebut. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang yang kasihan para imam, kadang-kadang kalau imamnya agak panjang dikit udah ditandain itu di imam, ya. Bahkan bisa jadi imam itu jadi bahan gibahan nanti. Itu kan kalau ketika dia sholat mungkin satu rakaat, satu wajah misalnya. Itu kalau dengan gaya bacaan tartil yang agak pelan, wah itu lumayan itu bagi masyarakat kita. Wah ini apa ini? Kalau bisa udah taubat nasuha, dia nggak mau sholat lagi di masjid itu gitu kan. Karena terlalu panjang kata dia. Subhanallah. Ya. Dulu sebagian salaf terdahulu kalau sholat tarawih itu ya dalam 3 malam selesai 30 juz. Bayangkan 3 malam. Kalau kita kan sampai kalau pernah suatu saat imam mereka sakit, kemudian yang biasa sholat 3 malam selesai, khotam 3 malam selesai, itu imamnya khotam, imamnya sakit, diganti imam yang lain. Ternyata imam yang baru ini khotaminnya 4 malam baru selesai. Maka dia bilang apa? Ya, kata mereka pada nggerutu mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menggerutu, ya. Ini kok kurang, ya. Kok kurang? Ini kok harusnya kita khotam salat tarawih itu Quran khotam 30 juz itu dalam jangka 3 malam, biasanya begitu loh. Ini kok sampai 4 malam kata. Jadi nggerutu mereka. Coba lihat bagaimana semangatnya mereka dalam beribadah dan betapa nikmatnya mereka, lezatnya mereka dengan yang namanya ibadah salat, ya. Ya pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Kita lihat contoh lain di kalangan kaum wanita misalnya. Ya, ibunda kita tercinta ya Zainab ya binti Jahsh, istri tercinta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan kesolehannya ya. Itu subhanallah disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, dan hadis Bukhari, Muslim dan Nasa'i. Itu pernah Nabi ke masjid ngelihat ada tali ngencang diikatkan antara satu tiang dengan tiang yang lain di masjid itu. Maka Rasulullah SAW nanya, ini apa? Ini apa ini? Ini hablun li Zainab, ini tali pilihnya Zainab ya Rasulullah kalau dia berdiri sholat di malam hari, wa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau dia sudah letih, capek saking panjangnya dia berdiri dalam sholatnya itu, dia dia bergelantungan dengan tali tersebut ya Rasulullah. Ya, dia bergelantungan dengan tali tersebut supaya tidak goyang, tidak saking capeknya terus duduk gitu, enggak, supaya tetap bisa berdiri, dia pakai tali itu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan hullu, ya, lepas, dibuka talinya, ya, sampai beliau mengatakan li yusalli ahadukum nasyatah, hendaknya seorang di antara kalian itu salat itu sesuai dengan kemampuan badannya, dalam artian sholat itu hendaknya dalam kondisi badan kita memang siap dan lagi nyaman gitu kan. Tapi kalau sudah capek, letih, berdiri, ngantuk dan seterusnya, ya sudah ya, apabila dia fatarat, apabila dia capek, hendaknya dia falyarqud, istirahat aja, tidur kata Nabi SAW. Jangan sampai kita tanattu, jangan sampai kita ghulu, dan Nabi kita tutup rapat-rapat pintu berlebih-lebihan di dalam di dalam beragama ini, ya. Wala yushadaddina ahadun illa ghalabah. Tidaklah ada orang yang mau berlebay-lebay, berlebih-lebihan, ghulu dalam urusan agama ini, kecuali pasti dia kalah gitu kan. Tapi yang menjadi syahid adalah betapa ibunda kita itu kuat sekali ya berdiri untuk sholat qiyamul lail itu. Kenapa? Karena dia merasakan kelezatan di dalam qiyamul lail, dalam sholat, merasakan kelezatan, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah ya, seperti sholat misalnya, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak berikan kepada ya semua hambanya. Ya, hanya Allah karuniakan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ja'alna mimman tasha'. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ya hamba-hambamu yang engkau kehendaki ya Allah, untuk ya bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika beliau menceritakan tentang bagaimana ibadahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana Syekhul Islam itu kalau habis sholat subuh itu nggak pulang beliau diam di masjid, baca Quran, berzikir, beribadah, karena beliau lezat dengan itu.
Sampai seingat saya murid beliau Ibnu Qayyim ya menegur, tidakkah kau keluar sebagaimana keluarnya manusia, cari makanan kayak sarapan kayak kalau sekarang nasi uduk mungkin gitu ya dan seterusnya gitu kan, ya seperti manusia pada umumnya gitu kan. Maka beliau katakan hadhihi ghudwati, dikasih tahu ke muridnya, inilah sarapan saya, ini makan saya ini, baca Quran, zikir sampai menjelang jam 11-an kali itu duduk beliau ya beribadah, berzikir, baca Quran ya. Bahkan beliau meninggal di penjara dalam keadaan baca Quran ya, khotam yang ke-18 kali itu, Masya Allah. Di penjara, bayangkan khotam yang ke-18 kalinya beliau meninggal membaca ya surat akhir surat Al-Qamar gitu ya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Meninggal beliau. Dan kita nggak di penjara, nggak khotam-khotam kadang-kadang. Bahkan bulan Ramadan pun kadang tega-teganya ada orang yang nggak khotam di bulan Ramadan gitu. Ngapain aja gitu. Syahrul Quran lo nggak khotam. Syahrul Quran lo khotam itu gimana judulnya? Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Taib. Jadi pemirsa TV Roja yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika beliau menceritakan, Syekh Utsaimin rahimahullah menceritakan bahwa Syekhul Islam sedemikian rupa ibadahnya, maka beliau berkomentar bahwasanya lezat dalam beribadah itu adalah karunia Allah yang Allah karuniakan kepada siapa yang dikehendaki saja dari hambanya ya, kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya. Kemudian ya pemirsa yang saya cintai karena Allah SWT, agar kita merasakan kelezatan dalam beribadah ya, agar kita merasakan kelezatan di dalam beribadah, maka kita mesti mengetahui ya sebab-sebab pendukung ya agar kita bisa merasakan kelezatan dalam beribadah. Dan juga kita berusaha mengetahui mawani', apa kira-kira penghalang-penghalang yang bisa ya menjadikan seseorang lantas tidak merasakan kelezatan dalam beribadah. Ini perlu dipelajari dan perlu menjadi pembahasan kita. Dan memang butuh waktu yang sangat panjang untuk kita membahas tentang sebab-sebab yang bisa mendukung kita, membantu kita untuk bisa lezat, nikmat dalam beribadah, dan apa saja penghalang-penghalangnya itu butuh pembahasan yang panjang. Berkata dalam atau sebab yang pertama atau pendorong yang pertama yang bisa menjadikan kita bisa menikmati dan lezat dalam beribadah, pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, disebutkan oleh para ulama seperti yang pertama adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena gimana kita mau lezat beribadah, wong yang kita sembah aja kita nggak kenal gitu kan. Maka mau nggak mau, yang pertama harus kita usahakan ya, kita bersungguh-sungguh untuk bisa mewujudkannya adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sekali lagi nggak mungkin kita akan bisa lezat nikmat dalam beribadah kepada Allah, wong Allahnya saja kita nggak kenal gitu. Kita nggak kenal rububiyahnya, kita nggak kenal uluhiyahnya, kita nggak kenal asma dan sifatnya terutama. Ya susah kita untuk merasakan kelezatan di dalam beribadah. Oleh sebab itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau menyinggung ya atau menyebutkan fa innal ladzata wal farhata was surura wa tibal waqti wan na'imi ya wan na'imi ya والنعيم الذي لا يمكن التغيير عنه التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. Beliau mengatakan fima ma'na bahwa sesungguhnya kelezatan, kata beliau ya, kebahagiaan, kesenangan dan baiknya waktu, keberkahan waktu, baiknya waktu dan kenikmatan, kata beliau, itu ya yang tidak mungkin untuk ditakbir, tidak mungkin untuk diungkapkan tentangnya gitu kan. Itu innama huwa fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja hal itu bisa kita raih, kata beliau ya, lezat ya dalam beribadah misalnya ya, merasakan kenikmatan dalam beribadah, itu nggak akan bisa kita raih, kata beliau ya, kecuali fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala ya, di dalam kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa mewujudkan itu adalah pertama ketika kita mengenal Allah azza wa jalla yang kita sembah ya, karena sekali lagi nggak mungkin kita merasakan nikmat dalam beribadah wong yang kita ibadahi kita tidak kenal. Maka mau nggak mau kita harus belajar tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala wa tauhidi, itu adanya pada mengenal Allah dan juga pada mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Gak mungkin kita akan merasakan
kenikmatan dalam ibadah, tauhid kita masih acak-adul, masih amburadul. Kita nggak ngerti tentang tauhid, hakikat tauhid, ya. Kita nggak mengenal tentang Allah Azza wa Jalla. Kita jauh dari ma'rifatullah, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Makanya awal-awal sekali kalau kita belajar usul thalatha itu, ya, 3 landasan utama, thalathatul usul atau al-usul thalatha, itu kita udah disuguhkan dari awal-awal. Yang wajib kita pelajari itu, ketahui itu adalah ma'rifatullah, kemudian yang kedua ma'rifatun nabiyyih, kemudian yang ketiga ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu pelajaran dasar kita ketika kita belajar akidah, ya. Karena dengan inilah kita bisa merasakan kelezatan nanti dalam beribadah ketika kita kenal kepada Allah Azza wa Jalla. Makin kenal, makin berilmu kita tentang Allah, semakin kita akan merasakan kelezatan dan kenikmatan di dalam beribadah. Kemudian murid beliau juga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, juga menyampaikan, mengatakan bahwa, ya, ketika beliau mengirim surat kepada saudaranya yang bernama Alauddin, ya, beliau katakan al-ladzatu tammah wal farhu was surur wa tibul 'aishi wan na'im innama huwa fi ma'rifatillahi wa tauhidihi wal unsi bihi wasyauqi ila liqa'ihi. Panjang ucapan beliau, tapi ini saya potongkan ucapan beliau Ibnu Qayyim. Bahwasanya kelezatan yang sempurna, ya, kemudian kebahagiaan, kesenangan, baiknya kehidupan, tentramnya kehidupan, kenikmatan, itu hanya saja bisa terwujud, bisa kita raih ketika kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa uns bihi, merasa tentram di sisi Allah Azza wa Jalla, di samping Allah Azza wa Jalla. Dalam artian ketika kita beribadah itu kita nggak merasa sendiri, nggak merasa kesepian, ya, karena kita bersama Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedang dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedang munajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga wasyauq ila liqa'i, dan juga rindu, ya, berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disitulah bisa kita dapatkan kebahagiaan tersebut, ketentraman tersebut. Kemudian para ulama, ya, yang mereka kita dapatkan para ulama yang mereka, ya, mengenal Allah, maksudnya yang tinggi, yang dalam pengetahuan mereka, ya, ma'rifah mereka tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala pun sama. Mereka sangat merasakan, ya, kelezatan dalam beribadah, kenikmatan di dalam beribadah, ya. Sampai Masya Allah sebagian mereka mengatakan law alimal muluk wa abna'ul muluki ma nahnu alaihi minas sa'adah lajaladuna alaihi walau bisuyub, ya, ay kama qalu. Bahwasanya seandainya para raja dan anak-anak raja, pangeran-pangeran itu pada tahu kalau bahwasanya apa yang kami rasakan dari kebahagiaan, ketentraman, kenikmatan, kelezatan dengan mereka beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Seandainya mereka tahu kebahagiaan yang kami rasakan, niscaya mereka akan hunus pedang demi merebut kebahagiaan itu dari kami, kenikmatan itu dari kami, kelezatan itu dari kami, gitu. Seandainya mereka tahu, ya, para raja dan anak-anak raja tersebut cintaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cuman mereka nggak tahu, rata-rata nggak tahu bahwasanya di sini loh kebahagiaan dan kenikmatan yang sejati itu ada di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan pada harta benda yang mereka miliki, bukan kekuasaan, ya, yang mereka miliki, tahta yang mereka miliki. Ya, kalau seandainya kebahagiaan bisa diraih karena, ya, tahta, mungkin Firaun orang paling bahagia, gitu, ya. Kalau seandainya, ya, kebahagiaan itu semata-mata bisa diraih hanya dengan harta, mungkin Qarun orang paling bahagia. Tapi gimana nasib mereka? Kita tahu semua bagaimana nasib mereka. Cintaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi sampai Imam Ibnu Mubarak sempat mengatakan masakinu ahli dunia. Hakikatnya ahli-ahli dunia ini yang bergelimang harta benda mungkin, ya, itu hakikatnya mereka miskin, gitu. Hakikatnya mereka miskin, walaupun apa sih yang nggak mereka punyai di dunia ini. Gemerlapnya dunia, perhiasan dunia mungkin lengkap dia miliki. Sebutkan perkakas dunia yang enggak dia miliki semua. Tapi dibilang oleh Ibnu Mubarak masakin, mereka miskin hakikatnya. Kenapa? Kharaju minha wa ma dzaqu atyaba ma fiha. Mereka keluar dari dunia ini alias meninggal, mati, meninggalkan dunia ini. Wa ma dzaqu ahla ma fiha. Tapi mereka belum sempat merasakan, menikmati sesuatu yang paling manis, paling nikmat di dunia ini. Ya, kan sayang sekali, udah tinggalin dunia, meninggal, tapi nggak merasakan sesuatu yang paling manis di dunia ini. Mungkin kalau kuliner terenak, sampai terenak pun di dunia mungkin udah didatengin kali. Ya, tapi tetap saja orang ini kesian, masakin, kesian, mesake kalau bahasa Jawanya itu, kesian. Mereka keluar meninggalkan dunia dalam keadaan belum merasakan sesuatu yang paling manis di dunia ini.
Ketika ditanyakan ya bahwasanya qila wa ma atyabu ma fiha, apa gerangan sesuatu yang paling manis, paling nikmat, paling lezat di dunia tersebut? Maka jawabannya seperti yang sedang kita jelaskan, yang sedang kita bahas, ma'rifatullah wa mahabbatuh wal unsu biqurbihi wasyauqu ila liqa'ihi. Ya, kita bisa apa? Ya, maksudnya sesuatu yang paling manis di dunia ini ternyata kata beliau adalah apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah tabaraka wa taala, mencintai Allah tabaraka wa taala, merasa nyaman ketika kita dekat dengan Allah tabaraka wa taala, dan juga rindu untuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Oleh sebab itu di antara doa Nabi kita, ya, wa as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Aku memohon kepadamu ya Allah kelezatan, ya, dalam memandang, untuk kelezatan memandang wajahmu yang maha elok, ya. Kemudian apa? Wasyauqa ila liqa'ik, dan juga aku mohon kepadamu ya Allah kerinduan untuk berjumpa ya denganmu, ya. Ini doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya bahwasanya manusia ketika dia seorang mukmin, ketika dia beribadah kepada Allah dalam keadaan dia mengenal Allah, ma'rifatullah, maka kita jamin insya Allah dia akan merasakan kelezatan di dalam beribadah. Ini sebab yang pertama di antara sebab-sebab yang bisa membantu kita untuk bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab yang kedua, pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, adalah mahabbatullah wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah apa? Mencintai Allah dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin apabila hatinya penuh, ya, secara jujur, ya, dia mencintai Allah Azza wa Jalla, hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kecintaan terhadap Rasulnya, kita jamin juga insya Allah dia akan apa? Dia akan merasakan kelezatan dan kenikmatan di dalam beribadah. Yang bagaimana tidak dia merasakan apa kenikmatan dan kelezatan dalam beribadah, ya, sedangkan dia sedangkan dia mencintai, ya, sedangkan dia tahu bahwasanya Allah mencintai apa yang dia lakukan dari ibadah, ya. Dia tahu bahwasanya Allah menyenangi, mencintai apa yang dia lakukan dari ibadah tersebut, ya. Jadi dia kerjakan, ya, karena Allah mencintai amalan tersebut. Dia kerjakan ibadah tersebut dengan, ya, nikmat, menikmati dan taladdud dalam mengerjakan ibadah tersebut. Kenapa? Karena dia tahu Allah mencintai amalan yang sedang dia kerjakan tersebut. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga, ya, ketika kita mengerjakan satu amal ibadah, ya, hadirkan dalam pikiran kita bahwasanya apa? Ibadah ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga juga kita termotivasi untuk berusaha melakukan ibadah itu betul-betul sesuai dengan tuntunan dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Antum buktikan sendirilah ketika misalnya kita pergi umroh misalnya, ya. Ketika kita pergi umroh dengan dalam keadaan kita sudah mengilmui sunnah-sunnah dalam umroh, bagaimana yang sesuai dengan manasiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau bersabda, khudhu anni manasikakum, ambil dariku manasik-manasik kalian. Sebagaimana misalnya salat, beliau katakan sallu kama raaitumuni usalli. Maka rasakan sendiri ketika dulu mungkin kita beribadah tidak dengan tuntunan, ya, kurang sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya kurang, kayak aura-auran rasanya gitu. Coba sekarang setelah kita ngaji sunnah, belajar sunnah, Allah titipkan ilmu tentang sunnah, bagaimana cara, ya, berumroh, bagaimana dengan dalam cara tarawih dan ibadah-ibadah yang lain. Kita dasari atas dasar ilmu. Kita tahu sunnah-sunnah Nabi dalam mengerjakan ibadah tersebut. Pasti kita akan rasakan hal yang berbeda dalam hati kita. Kita akan merasakan kenikmatan. Bahkan ketika kita lihat misalnya orang banyak ritual-ritual yang gak sesuai dengan sunnah dia lakukan ketika tawaf misalnya di Ka'bah, akan terasa dalam hati kita, ya Allah, alhamdulillah, nikmatnya beribadah sesuai dengan sunnah. Nikmatnya beribadah mengikuti metode dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian kita akan merasakan, ya, kelezatan di dalam beribadah, ya. Di kelezatan dalam beribadah ketika kita menghadirkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau yang mencontohkan cara beribadah tersebut. Ada hadis yang sering kita dengar dibawakan guru-guru kita, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu,
Ya, hadits ini ya diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, ya Ibnu Majah, Ahmad rahimahumullah. Nabi bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman." Ay wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila 3 hal ini ada, maka seseorang akan merasakan nikmatnya atau lezatnya keimanan. Ya. Dan kita melakukan amal ibadah, amal soleh itu adalah bagian dari keimanan. Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya apa? Amal itu adalah bagian dari iman, ya. Amal itu adalah apa? Ya, bagian dari keimanan. Cintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, ya, menyebutkan 3 hal yang apabila 3 hal ini ada, orang akan merasakan kelezatan, kenikmatan, ya. Keimanan itu, lezatnya keimanan itu akan terasa bagi dia. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di mana Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Selain daripada Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi, dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan, keimanan itu ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Ya. Dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai, yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang melainkan mencintainya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fin nar. Yang ketiga adalah dia benci untuk kembali kepada kekafiran, kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci dirinya dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Yang kalau boleh saya selip sedikit, Kang, bahwasanya orang ketika dia masuk ke surga dengan mau masuk ke neraka itu dibedakan oleh Allah Azza wa Jalla bahasa ayatnya. Kalau orang yang masuk neraka itu Allah bahasakan dengan bahasa dikagetin gitu kan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ya, enggak dibilang wa futihat abwabuha, tapi futihat abwabuha. Ya, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Bahwasanya apa? Digiring, diseret, ya, orang-orang yang kafir kepada Rabbnya itu kepada jahanam dalam keadaan zumara, berjamaah-jamaah, berkeloter-keloter, diseret, digiring menuju ke neraka. Hatta idza ja'uha, sampai apabila mereka sudah sampai di depan pintu, ya, neraka tersebut, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita nggak lihat, ya. Maka apa? Langsung Allah bahasa futihat abwabuha. Langsung apa? Dibukakan pintu-pintu neraka tersebut. Dalam artian apa? Dikejutkan. Mereka apa? Dikejutkan dengan dibukakan pintu. Udah sampai di depannya langsung nggak pakai tiding aling-aling, langsung dibukakan pintu neraka itu. Dikagetkan. La ilaha illallah, nas'alullah salamat wal afiyah. Baru di depannya saja udah dikagetin. Bayangkan kita kalau bertamu ke rumah Kang Basit misalnya. Saya bertamu ke rumah Kang Basit. Tiba-tiba, Assalamualaikum Kang Basit, langsung dibukain pintu tiba-tiba itu. Kaget nggak kira-kira saya? Bisa pingsan kalau orang jantungan. Ya tak? Allahu Akbar. Penduduk neraka dikerjain sama Allah kayak gitu. Ya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Beda dengan penduduk surga, Masya Allah. Kadang-kadang ya, itu terkait dengan tentang surga ini disesuaikan dengan bahasa ayatnya kadang-kadang gitu kan. Kalau penduduk neraka dia bilang kalau penduduk neraka tadi digagetin. Kalau penduduk surga beda lagi. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Coba ada huruf apa? Ada huruf wawunya ya. Kalau tadi penduduk neraka, futihat abwabuha. Kalau di sini, wa futihat abwabuha. Wa futihat. Jadi nggak dikagetin. Dibukanya pintu surga itu nggak bikin kaget. Jadi berjejelan calon-calon penghuni surga di depan pintu surga. Setelah itu apa? Nabi kita ketuk pintu surga. Jadi ada proses lain gitu. Nggak dibikin kaget. Jadi cara dibuka pintunya aja udah beda antara buka pintu surga dengan buka pintu neraka. Subhanallah. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian
Ikhwatal iman yang saya cintai subhanahu wa ta'ala, dia benci sekali lagi yang ketiga untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Dan sadis cara pelemparan calon penduduk neraka itu, dilemparnya gimana kata Allah? Ya, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadu bin nawasi wal aqdam. Jadi dijenggut, dijambak, rambut ubun-ubunnya ini dijambak oleh malaikat, kemudian dipegang kakinya aqdam gitu, dipegang baru dilemparkan ke dalam jahannam. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian sebab yang ketiga, pemirsa yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, adalah ya, kalau kita ingin merasakan kelezatan dalam beribadah, hadirkan keikhlasan. Mesti ikhlas. Karena ibadah kalau nggak ikhlas, jamin nggak akan nikmat. Kita nggak akan pernah enjoy dalam melakukan ibadah apapun. Hatta para ustadz, para da'i, kalau dia nggak ikhlas dalam ceramahnya misalnya, dalam kajiannya misalnya, maka dia nggak akan pernah merasakan kelezatan dalam ceramahnya, dalam dakwahnya. Kita sholat, kita apapun amalan yang kita lakukan, kalau tidak didasari dengan dasar al-ikhlas lillah, ibtigha' wajhillah, mencari wajah Allah azza wa jalla, tak jamin kita nggak akan pernah merasakan kelezatan di dalam ibadah tersebut. Jadi ikhlas kepada Allah azza wa jalla dalam melakukan ibadah, kalau kata para ulama itu ruhul ibadah, itu adalah rohnya ibadah, ikhlas. Dan secara yang kita ilmui juga bahwa syarat mutlak diterimanya amal itu kan mesti terdapat dua syarat itu. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah ittiba' Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah dan tata cara yang dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah kita ini nggak ada nyawanya gitu, nggak hidup ibadah kita ini tanpa diiringi dengan keikhlasan. Nggak ada nikmatnya, nggak ada lezatnya kalau ibadah tersebut kita lakukan tanpa keikhlasan. Allah berfirman di surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, kita hafal semua. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan ya, melainkan untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Gimana caranya? Riya, sum'ah, ujub, ya, pamer-pamer, flexing up, enggak. Ya, mukhlisin. Kita dituntut beribadah, mempersembahkan ibadah kita kepada Allah apapun bentuknya, mukhlisin, dalam keadaan mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sebagai contoh misalnya ibadah jihad yang merupakan dirwatu sanamil Islam, yang merupakan puncaknya Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Umamah Al-Bahili, ya, yang hadis ini sanadnya hasan, ya, ditakhrij oleh dalam Al-Ihya oleh Al-Iraqi, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan Imam Nasa'i ya dalam sunannya, dan hadis ini dinilai hasan oleh Imam Al-Albani, hasanun sahih kata Imam Al-Albani. Nabi bersabda ya, ketika ditanya ya oleh Abu Umamah Al-Bahili, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra malah, ya, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, ada laki-laki dia berjihad, berperang, tapi yang dia cari dalam jihadnya itu adalah apa? Adalah pahala, tapi juga nyari supaya disebut-sebut orang gitu kan, supaya viral mungkin ya, dibilang batal, pahlawan dan yang lainnya. Bagaimana itu? Jadi ada gandengannya tuh, karena Allah juga maksudnya cari pahala, memang dia cari pahala, tapi juga nyari supaya diviral gitu, diviralkan orang. Sekarang kan banyak manusia ya cari-cari keviralan gitu, gimana caranya dia viral, sampai cara-cara yang haram pun kadang ditempuh, ngaget-ngagetin orang, prank-prank orang demi keviralan, waliyadzubillah. Padahal viral itu sendiri adalah ya bala, ujian. Imam Ahmad sendiri seterkenal itu beliau di masanya, beliau mengatakan faqad bulitu bisyuhrah, aku sungguh telah diuji dengan apa? Dengan keterkenalan, kata beliau ya rahimahullah taala. Jadi ini orang berjihad, bagaimana ya Rasulullah? Ada orang jihad nyari pahala, tapi supaya disebut-sebut juga. Malahu, apa yang akan dia raih? Apa yang akan dia dapat ya Rasulullah? Faqal, Nabi SAW menjawab, la syai'alah, nggak ada apa-apa dia dapat, kosong, pokoknya zero, nggak ada dapat apa-apa, kosong sudah. Fa'adaha thalatha marrat, ya, diulang lagi oleh laki-laki, oleh Abu Umamah, apa baginya ya Rasulullah kalau orang berjihad nyari pahala juga, mencari pahala, tapi supaya disebut-sebut juga, viral juga. Maka Rasul sama jawabannya, la syai'alah, nggak ada apa-apa buat dia, kosong sudah.
Ini yang kita khawatirkan, pemirsa yang saya cintai. Kita udah getol-getol, semangat-semangat beribadah di dunia ini, ya. Nanti ketika kita mau menghadap kepada Allah, mau minta pahala kita, ternyata apa? Kosong. Ini yang sangat kita khawatir. Jangan sampai karena niat kita yang nggak bener, udah nggak dapat kelezatan, kenikmatan dalam beribadah karena niat kita nggak bener, udah gitu nanti di akhirat rugi. Ya, nggak ada seujung kuku pahala yang masih nyisa gitu. Kenapa? Kita lakukan amal itu bukan karena mencari wajah Allah semata, tapi ada embel-embel yang lain. Ada hudud dunyawiyah. Waliyadzubillah. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada riya di dalamnya. Waliyadzubillah. Sampai Allah nanti mengusir orang-orang yang datang minta pahala dari Allah, padahal dulu di dunia dia kerjakan ibadah itu bukan karena Allah. Ya, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fahal tajiduna indahum jaza. Sana. Pergi. Ya, pergi ke orang-orang yang dulu kalian senang dilihat ibadah sama mereka, riya sama mereka itu. Cari sana, ada pahala enggak di sisi mereka itu? Enggak ada, kosong. Rugi, khasir, muflis, waliyadzubillah. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Nabi SAW jawabnya, enggak ada apa-apa bagi dia, enggak ada apa-apa bagi dia. Karena enggak pure gitu kan. Dia cari pahala tapi ingin viral juga, sebut-sebut gitu kan. Ya. Maka apa? Nabi SAW berikutnya mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak menerima dari amalan, ya, kecuali yang amal tersebut ikhlas, ya, karena Allah dan mencari wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala, ya, mencari wajahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya yang jadi dorongan kita dalam beribadah adalah apa? Keikhlasan. Ikhlas mencari wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan ada niat-niat yang lain, jangan ada pendorong-pendorong yang lain, ya. Jangan sampai apa? Keikhlasan itu hilang dari kita sehingga kita sama sekali tidak merasakan kelezatan dalam beribadah tersebut, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu kalau kata Syekhul Islam adalah tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Hakikat ikhlas itu kata Syekhul Islam adalah apa? Mensucikan perbuatan kita, amalan kita dari pandangan manusia. Sebisa mungkin amal baik kita, amal soleh kita sebisa mungkin tidak dilihat oleh manusia. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Jangan flexing amalan kita. Jangan dipamer-pamerin, ya. Kalau sebisa mungkin amalan kita rahasiakan, kita sembunyikan. Sebagian salaf dahulu, Masya Allah, kalau dia lagi baca Quran, lewati ayat-ayat adab misalnya, maka apa? Dia menangis. Ya, begitu ada yang mau masuk, ya, entah temannya bertamu atau apa, maka apa? Aduh, ma'asyaduz zukam, kata dia. Aduh, fluku parah ini kok, fluku parah katanya. Dia ingin sembunyikan tangisannya, subhanallah. Ya, sebagian mereka lagi baca Quran, istrinya masuk dikekepin mushafnya, nggak mau diketahuan. Insyaallah, bagaimana mereka menjaga keikhlasan mereka. Ya, Imam Syafi'i pernah masuk ke masjid melihat orang yang apa? Ya, Masya Allah, berdoa, nangis, dilihat banyak orang, ditonton banyak orang. Maka Imam Syafi'i katakan, akhi, ma atyaba hadzal buka walau kunta wahdak lakana atyab. Saudara, bagus nangismu ini, tapi kalau kau nangisnya dalam kondisi sendiri, nggak ada yang lihat, itu apa? Akan lebih bagus lagi, kata, lebih thayyib lagi. Kita tahu kisahnya Zainal Abidin yang ketika meninggal di pundaknya ada apa? Ada memar gitu, ada lebam gitu kan, hitam. Karena setiap malam dia muter-muter ke pintu-pintu orang miskin untuk apa? Bagi-bagi sembako kalau bahasa sekarang itu, subhanallah. Dan orang tidak tahu siapa donatur misterius tersebut kecuali setelah Zainal Abidin meninggal, subhanallah. Berusaha untuk menutup amalnya, merahasiakan amalnya. Man istata'a an yakuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa berusaha punya amalan rahasia yang disembunyikan dari amal soleh itu usahakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat ikhlas itu adalah kita sucikan amalan kita, perbuatan kita dari pandangan manusia, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin, salah seorang di antara ahli ilmu sekarang yang masih hidup, ya, yang rutin ngisi di haram, dan beliau terkenal dengan banyaknya syekhnya gitu, banyak sekali guru-gurunya. Syekh Al-Utsaimin, ya, hafizahullah taala, itu menyebutkan di kitab beliau, ya, Ta'zimul Ilm. Ada kitab beliau, ya, judulnya Ta'zimul Ilm. Tebalnya sekitar kayak ginilah kira-kira. Kemudian ada ringkasannya, Khulasah Ta'zimul Ilm.
Itu bagus para penuntut ilmu untuk mempelajarinya agar kita tahu bagaimana seharusnya kita dalam menuntut ilmu dan bagaimana seharusnya penuntut ilmu gitu kan, metodenya dan seterusnya. Kemudian beliau menyebutkan di situ, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha, kata beliau, wa sullamu wusuliha wa sullamu wusuliha, bahwasanya sesungguhnya ikhlas dalam beramal, kata beliau, adalah asasu qabuliha, adalah pondasi diterimanya amal tersebut. Berarti kalau kita tidak ikhlas, ya sudah, habaan manthura, ya, menjadi debu yang berterbangan sudah amal itu ketika dia tidak didasari atas dasar keikhlasan. Ya, Allah katakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datang kepada apa yang mereka datangkan kepada mereka, apa yang mereka amalkan dari amalan, kemudian apa? Faj'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, sudah sia-sia karena nggak ada ikhlas di dalamnya. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kata beliau, sesungguhnya ikhlas dalam beramal itu adalah asas pondasi diterimanya amal tersebut. Wa sullam wusuliha, dan juga sebagai tangga untuk sampai kepada amalan tersebut. Wa qal, dan beliau mengatakan, wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafis salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Tidaklah, kata beliau, ya, telah mendahului siapa yang telah, ya, mendahului, maksudnya membalap kita, mengalahkan kita gitu kan dalam amalan gitu kan. Tidaklah sampai orang yang telah sampai dari kalangan orang-orang salafus salihin, orang-orang saleh terdahulu yang telah mendahului kita, illa bil ikhlas. Yang menjadikan mereka mengalahkan kita, membalap kita di kalangan kaum salaf terdahulu, yang menjadikan mereka mengalahkan kita, itu adalah apa? Karena keikhlasannya yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keikhlasan yang bersemayam di dalam hati mereka ketika mereka melakukan amal ibadah. Hari ini banyak riya. Hari ini banyak sum'ah, ya, waliyadzubillah. Sehingga menjadikan amalan tersebut enggak ada nikmatnya, enggak ada lezatnya, udah gitu kosong pahala, waliyadzubillah. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Dan orang yang ikhlas, ya, dalam hatinya dalam melakukan ibadah, dia akan apa? Lapang dadanya. Tidak ada beban. Orang kalau ikhlas dalam melakukan ibadah apapun, itu nggak akan beban, tidak ada beban dalam apa, maksudnya nggak akan terasa beban gitu, nggak akan ada beban. Ya, contoh misalnya kita sebagai seorang dai misalnya, kalau kita nggak ikhlas, itu pasti nanti setelah kajiannya itu apa? Galau dia. Aduh, tadi cakep nggak ya? Bagus nggak ya? Komen manusia gimana ya? Dan seterusnya. Karena ini indikasi nggak ikhlas. Ya, orang komennya apa gitu? Spektakuler nggak nih ceramah saya, kajian saya, dan seterusnya. Galau dia. Belum kajian galau. Setelah kajian juga galau gitu kan. Bisa jadi gitu kan. Ya, maka inilah, ya, buah buruk daripada kalau kita tidak ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Itu apa? Terasa beban. Kalau kita ikhlas sudah bebas. Mau dipuji nggak dipuji, yang penting saya sudah beramal. Itu simple, enak deh kalau seperti itu. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, masih ada waktu? Siap. Berikutnya di antara sebab yang bisa, yang keempat ya, di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bisa merasakan kelezatan, kenikmatan di dalam beribadah adalah ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ibadah. Yaitu apa? Kita mengikuti, ya, memurnikan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan ibadah tersebut. Ya, dalam mengerjakan ibadah tersebut. Kalau kita mengamalkan ibadah hatta dia ikhlas, tapi dia tidak ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada lezatnya ibadah itu, enggak ada nikmatnya ibadah itu. Mencintai Subhanahu wa ta'ala karena enggak sesuai tuntunan, ya, tidak sesuai dengan tuntunan. Makanya para ulama itu membagi tipe manusia dalam ibadah itu jadi 4. Ada yang dia min ahlil ikhlas wa min ahlil ittiba'. Ini yang kita harap. Mudah-mudahan kita rombongan yang pertama ya. Dalam ibadah, dalam amalannya itu apa? Dia ikhlas, udah gitu ittiba, udah mantap udah ini. Ya, ini yang kita dambakan. Ya ikhlas, ya ittiba. Ya. Mengharap wajah Allah, ya setelah itu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada orang yang dia min ahlil ikhlas wa laysa min ahlil ittiba. Ikhlasnya minta ampun, tapi apa? Tidak mengikuti sunnah, tidak ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah mardud, tertolak itu amal. Ya, cintai sunnah ta'ala. Ya. Ikhlas minta ampun, tapi apa? Tidak sesuai dengan sunnah. Ya, maka tidak diterima. Kemudian yang ketiga, ada yang dia dalam ibadahnya itu Masya Allah, min ahlil ittiba' walisa min ahlil ikhlas.
Itibanya mantap, sunnahnya sesuai sunnah banget, tapi apa? Tidak ikhlas dalam melakukannya. Sama. Allah nggak butuh amalan yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah nggak butuh. Ana aghna syuraka 'an syirk man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Dalam hadis qudsi. Ya, siapa yang mengamalkan amalan yang dia sekutukan aku dalam amalan tersebut dengan selainku, aku campakkan dia bersama perbuatan syiriknya tersebut. Alias Allah nggak butuh. Allah nggak butuh terhadap amalannya tersebut. Yang di situ ada riya, dan riya syirik kecil kan ya. Jangan terpedaya dengan kata-kata syirik kecil. Alah, cuman syirik kecil. Walaupun namanya, walaupun dilabelin syirik kecil, tetap aja itu syirik gitu kan. Dan dosa syirik kecil lebih besar daripada dosa orang zina, orang membunuh, dan yang lainnya. Namanya juga syirik. Gitu. Hati-hati. Jadi ada orang yang di dalam beribadah, dia sesuai dengan sunnah, tapi tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Nah, yang terakhir, yang paling parah ini, mudah-mudahan kita dijauhkan. Yang akhsarun nas, kalau boleh kita katakan. Ini yang paling rugi udah di kalangan manusia. Itu apa? Laisa min ahlil ikhlas, wa laisa min ahlil ittiba'. Ibadahnya udah nggak ikhlas, udah gitu ya, nggak ngikutin sunnah. Udah gimana kalau seperti ini? Cintai sunnah ta'ala. Jadi untuk kita bisa merasakan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah, kita butuh ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah tersebut. Kita lihat para sahabat dulu ya Kang, Masya Allah, luar biasa, mereka sangat-sangat safety sekali. Pokoknya yang nggak ada contoh, nggak ada tuntunan dari Nabi, yang ada bau-bau tambahan-tambahan sedikit, itu mereka tutup rapat pintunya, nggak mau. Harus benar-benar pure berusaha ya sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya tidak keliru, Abdullah bin Umar ya, dalam hadis yang sahih, Abdullah bin Umar dengar orang bersin, hasib, bersin. Orang ini bilang apa? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini kayak orang mau ceramah, bersin kayak orang mau ceramah. Gitu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ditegur oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Lihat bagaimana mereka tutup pintu-pintu menambah-nambah dalam agama ini. Yang tidak sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sekiranya, dalam sebagian riwayat, sekiranya Nabi sekarang bangkit, ini hidup ngelihat kondisi umatnya, mungkin ritual ibadah yang dikenal cuma sholat doang mungkin ya. Karena yang lain-lain sudah pada dibubuhin tambahan-tambahan, dimodifikasi dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang berjuang untuk menjaga keotentikan ya ibadah atau sunnah yang didatangkan oleh, yang dicontohkan oleh Nabi SAW tanpa tambahan-tambahan. Ya, maka pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, bahwasanya apa? Ketika orang ini bilang Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, maka Abdullah bin Umar negur dia, maha kata'allamana Rasulullah SAW. Mas, kalau bahasa kita ini ya, enggak kayak gitu Nabi kita ngajarin. Ya, Nabi kita hanya berkata, idza atisa ahadukum falyahmadillah wa lam yaqul wal yusalli ala rasulillah. Nabi kita katakan, apabila seorang di antara kalian bersin, apa? Pujilah Allah, alhamdulillah saja udah. Gitu kan? Dan beliau tidak mengatakan setelah itu selawat kepada Rasul, enggak ada. Coba bagaimana mereka tutup pintu-pintu penambahan dalam agama itu. Karena agama ini sudah sempurna. Agama ini sudah disempurnakan oleh Allah. Jangan kita pula datang-datang untuk nambah-nambah agama Allah Azza wa Jalla. Ya, qul atu'allimuna Allah bidinikum. Apakah kalian mau ngajarin agama? Apakah kalian mau ngajarin Allah tentang agama kalian? Agama ini milik Allah. Maka apa? Ya, Allah yang punya hak bikin aturan. Mencintaikan Allah SWT. Kita nggak boleh tambah-tambah. Ya. Dalam hadis yang sangat terkenal, kita sering mendengar, ya, dibawakan oleh guru-guru kita, bahkan awal-awal kita menuntut ilmu, sering kita dengar nih. Awal-awal kita hijrah mungkin ke sunnah, ya sering kita dengar. Ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, muttafaqun alaih. Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat, berarti yang belum pernah ada sebelumnya, dibuat-buat oleh dia. Ya, jadi pencetus dia kan. Fi amrina, dalam urusan kami. Amr di sini, dalam amr di sini adalah agama maksudnya. Ya, dalam urusan agama, dia buat hal-hal, dia cetuskan hal-hal yang baru yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini urusan apa? Urusan din, urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia,
ya Nabi kita memberikan keluasan, silahkan berinovasi. Mau bikin pesawat untuk pergi umroh bisa nyampe sejam, silahkan, saking canggihnya, nggak apa-apa, saking cepatnya, nggak apa-apa. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kita mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sebagian lafal bi syu'uni dunyakum. Kalau urusan dunia kalian lebih paham. Ketika Rasul tidak begitu canggih, tidak begitu pintar dalam masalah pengawinan kurma ya Mas ya. Jadi para sahabat yang lebih paham. Maka beliau katakan kalau urusan dunia kalian lebih paham. Tapi urusan din fa ilayya, kata Nabi SAW. Tapi untuk urusan agama kembali ke saya, bukan kembali yang lain-lain. Ya, sampai Allah katakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa fattabi'uni ini? Ni di sini siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan fattabi'u fulan allan ya dan seterusnya, tidak. Fattabi'uni, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang mencetuskan hal-hal yang baru dalam urusan agama, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama tersebut, mencintai sunnah ta'ala, fahuwa radd. Ini menarik, ini bahasa Rasul ya. Nabi nggak bilang man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa mardudun. Enggak. Nabi nggak bilang mardudun. Kalau bahasa Jawanya kesuwen, kelamaan. Saking Nabi ingin tunjukkan bahwa amalan yang tidak sesuai dengan perintah dan contoh agama, tidak contoh dari beliau, itu tertolak total, langsung, nggak pakai tidingan yang tertolak. Nabi pakai bahasa yang singkat, fahuwa radd, fahuwa raddun, cepat sekali kan nyebutnya Kang ya, dibandingkan kita bilang apa, fahuwa mardudun, lama. Saking tertolaknya, nggak diterima, raddun, tertolak langsung, radd, nggak pakai mardud, nah kelamaan mardud. Subhanallah. Pemirsa yang saya cintai karena Allah. Maka jangan sampai kita termasuk yang senang atau termasuk yang mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada perintah dan tidak ada contoh dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kita sering menjelaskan begini, wong yang disyariatkan saja so abrak-abrak banyak sekali. Ibadah-ibadah, sunnah-sunnah seabrak-abrak banyak sekali. Yang diperintahkan, yang disunnahkan, itu saja belum mampu kita kerjakan semua. Kadang-kadang, ya, belum mampu kita kerjakan semua. Kita nggak seperti Imam Ahmad yang tidak ada satu sunnah pun kecuali beliau pernah kerjakan. Bayangkan, Imam Ahmad kecuali satu sunnah saja, yaitu tawaf dalam keadaan mengendarai kendaraan. Ya, rahimahullah taala. Lah kita ini banyak banget sunnah-sunnah Nabi yang belum kita amalin. Lah kok kita datangkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh dan sunnah Nabi SAW. Nggak ada nikmatnya. Nggak ada nikmatnya ketika kita lakukan amalan yang tidak sesuai dengan contoh dan tuntunan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti siapa yang sholat misalnya nih, sesuai dengan sunnah Nabi. Karena Nabi bilang, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ketika kita berusaha pas, jangan Allahu Akbar muter-muter. Saya lihat langsung, saya pernah lihat langsung. Ini sunnah Nabi siapa kalau yang seperti ini? Ya, betul-betul kita ya, takbiratul ihram, mulai dari takbiratul ihram sesuai dengan sunnah Nabi. Contoh dari Nabi SAW, ruku'nya, sujudnya, tidalnya, ya, sujudnya, dan seterusnya, tasyahudnya, dan sampai salam. Benar-benar berusaha mengikuti dan mencontoh Nabi SAW. Wallah, kita akan rasakan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Terutama sholat di sini. Benar-benar kita hadirkan Nabi sholatnya seperti ini. Dari hadis-hadis yang kita pelajari pastinya. Gitu kan? Kita bisa mengetahui cara sholat Nabi dari hadis-hadis yang datang tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan merasakan keledatan, kenikmatan di dalam beribadah. Kiaskan dengannya ibadah-ibadah yang lain. Betul-betul kita lakukan dia dengan sunnah. Ya? Sampai banyak yang dulu mungkin ketika umroh aur-auran gitu kan. Kurang sesuai dengan sunnah. Pengen umroh lagi gitu. Supaya benar-benar umroh sesuai dengan apa? Sunnah Nabi SAW, supaya dia betul-betul menikmati ya ibadah umroh tersebut. Dan ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia puasa, berusaha mengikuti ya tuntunan Nabi SAW dalam berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain. Maka dia akan merasakan kelezatan dan kenikmatan di dalam ibadah tersebut. InsyaAllah Ta'ala. Nabi kita dalam sholat betul-betul merasakan kenikmatan. Sampai ibunda kita kasih tahu dalam hadis muttafaqun alaih, bahwasanya apa? Nabi itu sholat sallallahu alaihi wasallam itu sampai bengkak kakinya. Ketika beliau ditanya oleh ibunda Aisyah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad kafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa sih kau harus melakukan yang demikian ya Rasulullah, sholat sampai saking lamanya bengkak kakinya itu? Ya.
Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Padahal Allah udah ampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang ya Rasulullah. Kenapa kau seperti ini? Jawabannya sangat indah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak suka untuk menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Ya, ini menunjukkan bahwa bentuk syukur yang ya luar biasa, bentuk syukur yang hakiki ketika kita mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu persembahkanlah ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, masalahnya nih ibadah ini untuk Allah, ya kita berusaha yang terbaik kalau untuk Allah. Ini bentar lagi kita mau korban kan ini ya. Maka apa? Berusahalah kalau untuk Allah ya persembahkan yang terbaik gitu kan. Yang gemuk-gemuk gitu, yang sehat-sehat kambingnya. Sehingga para sahabat dahulu, Masya Allah, kalau mau berkorban itu yusamminun. Mereka menggemuk-gemukkan dulu dari jauh hari. Mereka udah gemuk-gemukkan itu ya, calon ya, binatang korban mereka yang mencintai SWT. Karena ini ibadah yang akan dipersembahkan untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salat engkau untuk Rabbmu dan berkorbanlah untuknya. Berarti kalau untuk Allah yang bagus dong. Sebagaimana dulu Ismail ketika digantikan, wa fadainahu bidhibhin azim, kami gantikan Ismail dengan ya sembelihan yang sangat gemuk, kata Allah tabaraka wa taala. Jadi ini di antara sebab yang bisa membantu kita untuk bisa merasakan kelezatan dalam ibadah, berusaha mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, masih ada waktu? Sudah habis. Ya, sedikit lagi. Yang kelima di antara yang bisa membantu kita atau menolong kita untuk bisa merasakan kelezatan, kenikmatan dalam beribadah, pemirsa yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, adalah kita berusaha untuk melakukan ibadah itu dengan penuh semangat gitu kan. Ya, berusaha melakukan ibadah itu dengan penuh semangat gitu kan. Ya, dengan penuh semangat. Jangan lemas, jangan males-malesan. Ya, contoh salat misalnya, jangan kita seperti salatnya orang-orang munafik. Yang Allah katakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka apabila berdiri untuk salat, mereka bangun berdirinya salatnya itu malas-malesan gitu. Kadang-kadang nguapnya dalam salat itu, apalagi musim tarawih itu, Allahu Akbar. Ya, nguap terus dan seterusnya, ya. Apalagi kelihatan malas gitu. Jangan. Itu tipe-tipe salatnya orang-orang munafik, ya. Ya. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Apalagi sholat subuh, apalagi sholat isya, itu paling berat bagi mereka. Maka ketika kita ingin menikmati sebuah ibadah, maka berusaha kita melakukan ibadah itu dengan penuh semangat. Ya, penuh semangat, kemudian hadirkan hati, dan seterusnya. Insya Allah, kita akan merasakan kelezatan di dalam beribadah. Jangan seperti orang-orang munafik tadi. Yukhadi'un Allah, innal munafiqina yukhadi'un Allah, wa huwa khadi'uhum, wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Di An-Nisa ayat 142. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Dan ada ungkapan Ibnu Jauzi seingat saya yang mengatakan bahwa al-ilmu wal-amalu tau'aman ummuhuma ulul himmah. Ya. Bahwasanya ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar. Ilmu dan amal ya ibarat dua bayi kembar. Ya. Ummuhuma, ibu dari kedua-duanya, dari dua bayi kembar ini yaitu ilmu dan amal, ibu induk dari kedua-duanya adalah apa? Ulul himmah, semangat yang tinggi, cintai Subhanahu wa ta'ala. Semangat yang tinggi, ya, itu harus ada, ya. Walaupun kadang-kadang untuk munculnya semangat ini memang ada pendukung-pendukungnya gitu kan, ada sebab-sebabnya juga dan itu butuh pembahasan. Sebagai contoh ringan saja, Ustadz kita kalau lagi ceramah misalnya, lagi berdakwah nih, lagi ceramah nyampaikan pembahasan kitab atau apa misalnya, akan beda dia ketika melihat jamaahnya semangat gitu kan. Ya, bawa buku, kelihatan semangat, butuh gitu kan. Dengan ketika melihat jamaahnya nggak semangat gitu kan. Beda. Ya, berbeda. Sampai sebagian mereka mengatakan, ya kunna idza nasyitna asnadna wa idza kasalna arsalna, kata sebagian mereka dahulu. Kami dulu kalau lagi semangat nih, maka kami nyampaikan hadis itu pakai sanad. Haddatsana fulan an fulan an fulan ar Rasulillah, pakai sanad kalau lagi semangat. Tapi kalau lagi nggak semangat, karena muridnya mungkin kelihatan nggak semangat juga, mungkin nggak fokus apa, maka kami bawakan hadis dengan cara menyampaikannya tanpa sanad katanya. Jadi apa? Kita butuh semangat, butuh himmah dalam melakukan sebuah amalan, ya, sehingga kita bisa menikmati amalan tersebut. Ya, amalan apapun, ibadah apapun, mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi ilmu dan amal adalah
ya ibarat dua bayi kembar, ibu dari keduanya adalah semangat yang tinggi. Ya, kata beliau rahimahullah taala. Nabi SAW sendiri dalam hadis Husain bin Ali radhiyallahu taala an, diriwayatkan Imam Tabrani, Ibnu Adi, Al-Khatib, Al-Baghdadi juga meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda begini. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha. Sesungguhnya Allah mencintai, menyenangi ya perkara-perkara yang tinggi gitu. Ya, cita-cita tinggi, semangat tinggi, gitu kan? Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga Allah mencintai perkara-perkara yang mulia, asyrafah, perkara-perkara yang mulia, gitu kan? Wa yakrahu safsafaha, dan Allah benci yang rendah, yang enggak semangat, pokoknya enggak ada himmah, enggak ada semangat. Allah enggak suka itu. Ya, Allah enggak senang. Terutama kita menuntut ilmu misalnya, tampak supaya kita lezat, nikmat dalam menuntut ilmu, usahakan kita semangat. Tampakkan semangat kita, jangan malas-malasan, jangan ngantuk-ngantukan, dan seterusnya. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Dulu Baqi bin Makhlad al-Andalusi, murid dari Imam Ahmad bin Hanbal, murid tauladan ya, yang datang dari Spanyol itu, dari Andalusia, 5 tahun jalan kaki untuk ke Baghdad. Ternyata Imam Ahmad lagi nggak boleh kajian di masjid, penjara rumah. Sampai dia rela berpura-pura jadi apa? Jadi pengemis gitu, hanya untuk bisa dapat 1-2 hadis di depan pintu Imam Ahmad, compang-camping, dan seterusnya. Subhanallah. Bukan minta duit, padahal minta apa? Sebenarnya minta hadis. Subhanallah. Ya. Itu apa? Kita lihat murid-muridnya kurang semangat, maka hakadha yutlabul ilm. Emang ilmu dituntut kayak gini ya gitu, enggak semangat gitu kan. Subhanallah. Ya. Imam Bukhari juga pernah melihat murid-muridnya ya kayak kelihatan kurang semangat, maka beliau katakan, kalian tahu di balik tembok ini orang-orang lagi sibuk dengan jual beli di pasar, di balik tembok ini. Oh, beli dildos. Kalian bersama nafas-nafas Nabi di sini, masa nggak semangat? Mereka aja ngejar dunia semangat, masa kita ngejar agama, ngejar ilmu tidak semangat? Subhanallah, mencintai Subhanahu. Jadi dalam melakukan amal ibadah apapun supaya kita merasakan kenikmatan, kelezatan, butuh hadirkan semangat, ulul himmah, semangat, cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang bisa mendukung kita juga untuk merasakan kelezatan dalam beribadah, pemirsa yang saya cintai, adalah apa? Kita mengetahui fadailul ibadah. Kita mengetahui, mempelajari tentang keistimewaan, keutamaan ibadah itu. Nah, ini Masya Allah akan membuat kita nikmat. Kita tahu keutamaan ibadah ini, pahalanya begini, ini balasannya begini. Kita akan nikmat melakukannya. Berlezat-lezatan dalam melaksanakannya gitu kan. Beda ketika kita nggak tahu, ini amal main kerjain aja, tapi nggak tahu fadilahnya apa, keutamaannya apa, ya susah untuk nikmat melakukannya. Maka penting untuk kita mengetahui fadail daripada amalan tertentu supaya kita termotivasi untuk melakukannya dengan betul-betul nikmat dan betul-betul taladzuz, merasa lezat dengan melakukan amalan tersebut. Contoh misalnya di bulan Ramadan misalnya. Kita kalau mau puasa benar-benar nikmat dalam puasa seperti para sahabat dahulu. Sampai Ibnu Umar sayang rasanya ninggalin dunia ini karena nggak bisa puasa lagi. Karena nikmat. Merasakan dhama'ul hawajir wa mukabadatul layali ibaratnya. Bisa merasakan haus dahaga di siang bolong, itu indah, nikmat bagi mereka. Karena lapar hausnya untuk Allah, makanya nikmat gitu kan. Ya, mereka dahulu itu bisa bercengkrama di malam hari, ya, subhanallah, qiyamul lail dan seterusnya, nikmat berpanjang-panjang berdiri dalam salat qiyamul lail itu karena mereka bisa merasakan kenikmatan di situ. Subhanallah, mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Sampai sebagian mereka ada yang saking lamanya berdiri, saking nikmatnya berdiri salat malam itu, subuh-subuhnya udah pagi-pagi itu dia deketin tembok, kemudian kepalanya di bawah, ya, taruh kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia ingin kembalikan darah kepalanya yang saking berdirinya, saking lamanya berdiri, darahnya rasanya turun gitu. Maka dia nyunggling, kepalanya di bawah, kakinya di atas, supaya apa? Supaya darahnya balik lagi ibaratnya. Subhanallah, saking lamanya berdiri. Kenapa mereka lakukan itu? Nikmat. Cintai SWT. Contoh puasa misalnya, kita akan bisa merasakan nikmat dalam beribadah puasa ketika kita tahu keutamaan puasa. Datang dalam hadis Nasa'i dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi bersabda, "Atakum syahrun mubarak." Telah tiba, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum azza wa jalla alaikum siyamah.
Allah Azza wa Jalla wajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah, abwabu ya as-sama, dibukakan ya di bulan tersebut itu dibukakan pintu-pintu langit. Ya, ini mendukung bahwasanya surga itu adanya di langit. Abwabul jannah dibuka ya di pintu dibuka di bulan Ramadan. Ya, menunjukkan abwabus sama, bahasanya di riwayat ini menunjukkan surga itu di langit sana, di atas sana. Sedangkan surga di mana posisinya? Ada sih yang berpendapat tentang neraka. Ada yang bilang neraka itu di lapisan terbawah bumi gitu. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi ini nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Maka kita jangan menebak-nebak, jangan menentukan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh dalil yang sharih. Cintai semua. Adapun surga ada dalilnya, dia di langit sana gitu kan. Kemudian apa keutamaannya selain dibuka pintu-pintu surga? Dan pintu surga ada 8, dibuka semua. Dibuka secara hakiki, wallahu ta'ala alam. Ya. Dibuka secara hakiki, dibuka pintu surga tersebut 8-8 di bulan Ramadan, full 1 bulan dibuka. Ya, subhanallah. Menunjukkan seolah-olah Allah mau bilang, kalian yang puasa, kalian dekat sama pintu surga ya. Nih buka nih. Seolah-olah seperti itu. Luar biasa, gitu kan. Kita tahu, dan dengan demikian kita akan nikmat dalam melakukan ibadah puasa karena kita tahu Rasul bilang bulan ini pintu surga dibuka semua. Seolah-olah kita nyaris dipersilahkan gitu untuk masuk dengan kita ibadah puasa itu. Sehingga kita nikmat. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka ditutup semuanya. Ya. Yang Allah katakan laha sab'atu abwab. Neraka itu memiliki 7 pintu. Semoga kita enggak berdiri di depan pintu neraka itu. Yang tadi saya sampaikan dikejutkan nanti dibukanya pintu neraka itu buat calon penghuninya. Waliyadzubillah. Kemudian apa? Ya, di antara keutamaan bulan Ramadan tersebut yang kita berpuasa di dalamnya, kata Nabi SAW, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu di bulan Ramadan itu adalah dedengkot-dedengkotnya syaitan. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perjuangan kita nggak terlalu berat gitu kan. Kalau di luar Ramadan kan ya sudah berperang melawan hawa nafsu, ya sudah gitu juga ngelawan syaitan. Kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, dikurangi musuhnya. Ya, gembong-gembongnya itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjuangan berat kita adalah melawan hawa nafsu itu di bulan Ramadan. Begitu Ramadan berlalu, sudah dua-duanya balik lagi tuh. Ya setannya, ya hawa nafsunya, berat lagi perjuangan kita mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul katakan lillahi fihi lailah. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu memiliki 1 malam. Yang malam tersebut khairun min alfi syahr. Yang beribadah di malam tersebut itu lebih baik dibandingkan beribadah 1000 bulan. Gimana kita nggak nikmat untuk merasakan nikmat beribadah di bulan Ramadan, berpuasa. Orang di malam bulan Ramadan itu Allah memiliki 1 malam yang kalau kita qiyam di situ, maka itu lebih baik dibandingkan kita beribadah 83 tahun 4 bulanan kira-kira Kang ya 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulanan kira-kira ya, masalahnya nyampe nggak umur kita segitu gitu. Maksudnya ada nggak yang nyampe umurnya, tapi dengan kita ibadah di malam Lailatul Qadar, insyaallah kita akan dapatkan keutamaan tersebut, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tahu keutamaan-keutamaan, kita akan semangat, kita akan nikmat dalam melakukan ibadah tersebut. Qiyamul Lail misalnya di bulan Ramadan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam ya di bulan Ramadan, Qiyamul Lail di bulan Ramadan dengan dorongan iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka pasti ghufira, pasti diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ada tambahan riwayat wa ma taqaddam, dan dosa-dosa yang akan datang. Tapi riwayat tambahan tersebut adalah tambahan yang lemah. Ya, yang sahih hanya sampai ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Adapun lafal ta'akhir, ma ta'akhir itu tambahan yang lemah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pemirsa yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, ya, contoh lagi dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, ini percontohan saja. Nabi bersabda, kullu amali ibni Adam yudha'af. Semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi berapa? Ashr, yaitu 10 kali lipat. Jadi seolah-olah ketika kita melakukan satu amalan saleh, amal kebaikan,
itu apa? Dilipat gandakan sama seperti kita melakukan dia 10 kali gitu kan. Ya. Bahkan ila sab'i mi'ati dha'ib. Ya, dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Berarti seolah-olah kita melakukan ibadah itu 700 kali. Kata para ulama seperti itu. La ilaha illallah, enggak main-main cintai kesan wa ta'ala. Ya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dha'ib. Ya. Ya. Ila masya, dalam sebagian riwayat ditambahkan riwayat Imam Ahmad, ila masya Allah, sampai lipatan yang Allah kehendaki. Dan buh balantah sampai mana itu, Allah yang tahu gitu kan. Ketika kita tahu ya bahwasanya apa, demikian keutamaan ibadah puasa misalnya, dan kiaskan dengannya ibadah-ibadah yang lain, terus kita nggak nikmat melakukannya, ya bazar pahala ibaratnya Allah jejer gitu kan, terus kita nggak nikmat melakukannya. Dengan kita mengetahui fadilah-fadilahnya, insya Allah itu akan memotivasi kita untuk apa? Untuk melakukannya dengan kenikmatan. Belum maksud kita lakukan ibadah itu dengan berledat-ledatan dan nikmat. Ketika sekali lagi kita tahu fadilahnya. Sampai Nabi bilang di akhir dikatakan as-saumu, kata Allah, as-saumu li illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Lihat keutamaan ibadah puasa misalnya. Kecuali ibadah puasa, maka itu puasa itu milik saya, untuk saya, kata Allah. Allah nisbatkan puasa itu kepada dirinya. Subhanallah. Dan wa ana ajzibi, saya langsung yang akan balas. Subhanallah. Ketika kita tahu keutamaan seperti ini, semakin kita akan merasakan kelezatan di dalam beribadah. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan juga, cintaikan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara sebab yang bisa membantu kita untuk lezat dan nikmat dalam beribadah adalah harus ada mujahadatun nafs. Harus ada usaha, ya, ada kesungguhan, ya, untuk melakukan ibadah tersebut dan membiasakan diri melakukan ibadah tersebut, mencintai Allah Ta'ala. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Tariqul Hijratain, ya, menyebutkan beliau mengatakan as-saliku fi awalil amri yajidu ta'abat takalif, kata beliau. Dan ini mungkin kita rasakan semua, ya. Seorang yang menempuh jalan menuju Allah Azza wa Jalla, itu di awal-awal mungkin dia akan merasakan ta'ab, capek, letih, boring, ya, bosan, mungkin di awal-awal begitu mungkin. Ini kok pembebanan syariatnya berat dia rasakan mungkin awal-awal mungkin, ya. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa masyaqqatul amal, kata beliau, dan juga begitu dia akan merasakan berat sulit dalam beramal tersebut. Awal-awal terasa berat gitu kan. Kenapa? Li'adami unsi qalbihi bima'budihi, katanya. Disebabkan karena tidak adanya uns, hatinya itu tidak merasa tentram, ya. Ya, hatinya tidak merasa tentram dengan ya, tidak merasa dekat dengan yang dia sembah, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dia tidak merasakan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, dia terasa kayak jauh gitu dengan yang dia sembah. Ya, susah untuk merasakan kenikmatan kalau seperti ini. Fa idza hasala lil qalbi ruhul uns, apabila hati itu mendapatkan roh daripada ya, al-uns tersebut, merasa dekat dengan Allah, ya. Ya, sehingga dia nyaman gitu dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Zalat anhu tilka takalif wal masyaq. Dengan sendirinya, kata beliau, rasa berat, rasa beban dan rasa sulit itu akan hilang, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Fasarat ay salah, ya. Di sini yang beliau lagi singgung adalah ibadah salat. Fasarat ay as-salah qurratu ainin lahu. Maka kalau demikian yang ada, maka salat itu akan menjadi qurratu ain bagi dia, jadi penyejuk mata bagi dia. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga tadi katakan bahwasanya dijadikan qurratu ain saya, penyejuk mata saya itu di dalam salat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa quwwah wa ladzah, dia akan merasakan ada kekuatan, ya. Ya, Allah berikan kekuatan untuk melakukan amal ibadah tersebut. Selain kenikmatan, Allah tambahkan kekuatan dalam mengerjakan amal ibadah tersebut. Waladzah, dia akan merasakan kelezatan dalam melakukan ibadah salat tersebut. Contohnya di sini salat, gitu kan. Cintaikan Allah Subhanahu wa taala. Thabit Al-Bunani mengatakan, ya, kabattus salah 20 sanah, menunjukkan butuh ijtihad, butuh kesungguh-sungguhan, butuh usaha, gitu kan. Dan janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh di jalan kami itu, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami itu dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Thabit Al-Bunani?
Kalau tadi mohon maaf di kitab di kitab Madarijus Salikin, kalau ini di kitab Hilyatul Auliya oleh Abu Nuaim, kata Thabit Al-Bunani, aku kabatus salah 20 sana. Aku berjuang, berusaha untuk bisa menikmati salat itu 20 sana. 20 tahun, bayangkan 20 tahun berjuang untuk bisa merasakan nikmat dan lezat dalam ibadah salat. 20 tahun. Ini selevel Thabit Al-Bunani lah kita. Allah musta'an. Kayaknya perjuangan kita lebih panjang lagi nih untuk bisa merasakan kenikmatan, kelezatan dalam ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain. Wa tan'amtu biha 20 sana. Ya, berjuang untuk bisa merasakan nikmat salat itu 20 tahun. Dan aku merasakan kenikmatannya, hasil perjuanganku 20 tahun untuk bisa nikmat sholat itu, aku rasakan nikmatnya juga 20 tahun, kata beliau. Sampai beliau meninggal. Ya, Thabit Al-Bunani, rahimahullahu ta'ala. Ini juga bisa kita dapatkan kisahnya di ucapan ini di Sifatus Safwah. Ya. Berkata Abu Yazid, ya, ini kita bisa dapatkan di kitab Tariqul Hijratain, yang saya sebut di awal tadi. Abu Yazid berkata, ya, bahwasanya apa? Suqtu nafsi ilallah wa hiya tabki. Aku geret-geret jiwaku ini untuk berjalan menuju Allah, dan dia menangis jiwaku ini. Terpaksa mungkin ya awalnya. Susah, aku malas ngaji, aku malas sholat, aku malas sedekah, aku malas ibadah ini dan seterusnya. Tapi kadang-kadang jiwa ini harus diseret kadang-kadang. Karena jiwa ini punya karakter ammaratun bisu. Dia maunya yang buruk-buruk gitu. Ngajaknya itu yang buruk-buruk gitu. Kita yang seret nafsu kita, berusaha untuk seret nafsu kita. Walaupun mungkin dia nangis-nangis gitu, berat mungkin. Fama ziltu asuquha hatta insaqat ilaihi wa huwa tadhak. Ya. Tapi terus kata beliau. Fama ziltu, aku terus-menerus asuquha, menyeret jiwaku ini terus. Hatta insaqat ilaihi, sampai akhirnya dia benar-benar manut dibawa menuju Allah Azza wa Jalla. Mungkin awal-awal kita ngajak pergi sholat berjamaah, aduh berat, males, terusnya gitu kan. Tapi lama-lama, karena kita seret terus, ajak terus, awalnya mungkin terpaksa. Insya Allah pemirsa yang saya cintai, lama-lama jiwa kita ini lama-lama akan manut. Awal-awal antum beli sapi, atau nanti binatang korban ya Kang ya. Awal-awal kita beli sapi misalnya, untuk piaraan mungkin, atau tunggangan, misal beli kuda misalnya. Awal-awal kita seret pulang dari pasar mungkin, ya ngamuk-ngamuk dia, ya karena mau dibawa ke tuan yang baru gitu kan, dia susah mungkin gitu kan untuk diajak, ngamuk-ngamuk mungkin. Tapi kita berusaha dekati, kita seret lagi, ya tuntun lagi, lama-lama dia manut, ya lama-lama dia akan manut. Begitulah pula jiwa kita ini, dia punya karakter pengennya ngelenceng jiwa ini, mengikuti hawa nafsu gitu kan. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus punya maksudnya kita yang harus proaktif untuk menyeret dia supaya dia terbiasa untuk diseret, untuk digiring ya menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau di sini, ya, aku tarik, aku seret-seret jiwaku menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan dia menangis. Tapi saya biarin, ya. Kadang-kadang harus ada teganya, ibarat kita didik anak ya. Awal-awal enggak boleh ini nangis misalnya, tapi harus tega, ya. Nanti lama-lama dia manut insya Allah. Sama jiwa ini juga begitu. Kata beliau, saya tarik jiwa saya menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan menangis. Tapi terus saya tarik lagi, saya tarik terus, saya biasain gitu kan. Akhirnya dia menuju kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tertawa ujung-ujungnya. Seneng gitu kan. Lezat, nikmat gitu kan ujung-ujungnya. Dan ini yang tadi kita sampaikan, karena kalau ada usaha insya Allah ya hasilnya baik, insya Allah Allah akan bantu insya Allah. Di surat Al-Ankabut ayat 69 tadi ayatnya kita sampaikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan, pasti kami akan tunjukkan, kata Allah, kepada mereka jalan-jalan kami, dimudahkan. Ya, sama orang kalau udah ditakdirkan masuk surga itu nggak tahu ya Allah, tuntun aja tuh, gampang ke masjid, gampang sholat, gampang ibadah ini, gampang ibadah itu. Pokoknya jalan-jalan ke surga itu dimudahkan oleh Allah SWT. Tapi kalau Allah sudah catat seseorang itu bakal atau cikal bakal menjadi penghuni neraka, jadi bahan bakarnya ya api neraka jahanam, waliyadzubillah, biasanya itu jalan untuk usra itu dimudahkan. Jalan-jalan maksiat itu gampang gitu. Mudah gitu. Ke jalan-jalan dosa, jalan-jalan kemaksiatan itu dimudahkan. Ya. Waliyadzubillah. Nas'alullah salamata wal afiyah.
Kemudian juga di antara yang bisa membantu kita untuk bisa nikmat, lezat dalam beribadah, selain mengerjakan yang fardu sifatnya, maka berusaha kita juga untuk menambah dengan yang sunnah-sunnah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akan menambah kenikmatan kita ketika melakukan ibadah, ketika kita idhafahkan, sandarkan amalan yang mungkin sifatnya fardu, kita sandarkan dengan amalan-amalan atau kita tambah dia dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah-sunnah, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa ini punya karakter juga kadang ada bosenannya gitu kan. Ada bosannya. Ya, nggak bisa kita hanya cocokin dia atau jejelin dia satu jenis amal saja. Butuh divariasi kadang-kadang amal itu. Butuh divariasi gitu. Jangan yang fardu doang, yang sunnahnya nggak pernah dilakukan gitu kan misalnya. Maka jiwa ini perlu dilatih untuk selain yang fardu-fardu, dia berusaha untuk melakukan yang sifatnya sunnah-sunnah. Nah, di antara yang bisa menolong kita juga adalah kita ta'ammul, tadabbur, coba merenungi, membaca gitu kan, sirahnya orang-orang soleh terdahulu. Gimana trik mereka, kok bisa mereka merasakan kenikmatan dalam ibadah? Kita baca, ya, kita baca. Walaupun kadang kalau kita mau ceritain, membaca tentang sirah orang-orang soleh terdahulu, bagaimana ibadah mereka, ketaatan mereka, kadang-kadang seperti Ibnu Qayyim itu kalau mau cerita tentang keutamaan, keistimewaan orang-orang terdahulu itu, beliau istighfar dulu kepada Allah. Kenapa beliau istighfar Ibnu Qayyim? Kenapa? Karena takutnya kita hanya bisa menceritakan tentang hebatnya mereka, kitanya belum bisa mengikuti mereka gitu kan. Cuman cerita-cerita doang tentang salaf begini, salaf begini, salaf begini. Lah kitanya di mana? Gitu kan. Walaupun memang ada hiburan dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau pernah katakan, tariqullah tawil, jalan menuju Allah itu sangat panjang sekali. Ya, kata beliau, wa nahnu namdi ilaika 'alaiha kasulafat. Ya, udah tahu jalannya panjang, kita jalan di atas jalan itu seperti sulafat, seperti kura-kura gitu kan. Udah tahu jalan Allah panjang, lelet sekali. Untuk amal soleh lelet, lamban gitu kan. Ya. Kata beliau, walaysatil ghayatu an nasila ila nihayatit tariq, walakinnal ghaya an namuta 'ala at-tariq. Ay kama qala rahimahullah taala. Bukanlah tujuan utama itu bisa nyampe di ujung jalan, ya. Bukanlah ya, tujuan utama itu bagaimana kita bisa nyampe di ujung jalan seperti para sahabat misalnya, susah lah. Kita mau nyaingin sahabat, membalap sahabat, nggak bisa. Sahabat itu seperti jihad, seperti kuda-kuda, kita seperti kura-kura gitu. Ya, beda jauh lah. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim, laysa as-sahihu idza masyakal muqadi. Jangan coba-coba VS-VS-in kita dengan mereka lah. Nggak sama orang sakit dengan orang sehat jalan. Kita ini dalam ilmu dan amal kayak orang sakit jalan, harus apakah harus ditata? Apa namanya? Harus dipapa gitu kan. Kalau salaf dulu udah kayak Sukhoi kali ngejet mereka dalam amal ibadah itu. Segera gitu kan. Ya. Subhanallah. Abu Bakar ditanya, siapa yang jenguk orang sakit hari ini? Saya. Siapa yang mengikuti jenazah? Saya. Ya, siapa yang memberikan makan orang miskin hari ini? Saya. Masya Allah. Ya, pantasan Abu Bakar dipanggil dari semua pintu surga. Subhanallah. Mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Intahal waqt. Taib. Jadi ini yang mungkin terakhir yang bisa saya sampaikan. Masih banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa membantu kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Namun yang terakhir ini saya sampaikan bahwa bacalah sirahnya orang-orang saleh terdahulu, orang-orang baik terdahulu. Bagaimana kok bisa mereka merasakan kenikmatan dalam beribadah. Sampai sebagian mereka ada yang ketika sujud itu saking khusyuknya, nikmatnya sujud dalam sholatnya, sampai burung-burung nemplok gitu kan di punggungnya, dikiranya kayu, batang kayu gitu kan. Lalu kita Allahu Akbar gerak-gerak dan seterusnya. Subhanallah. Ya khusyuk mereka itu. Sampai sebagian salaf, ya dulu, maka orang-orang salaf terdahulu kalau sholat nih, sahabat terutama kalau sholat, hatta siapa di kiri kanan dia nggak ngerti siapa gitu. Kalau kita paling ujung pun kenal itu, bapak fulan. Saking nggak fokusnya kadang, saking kurang khusyuk kita gitu kan, kurang nikmatnya dan seterusnya. Ala kulli hal, dari apa yang kita sampaikan ini pemirsa yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala, kita berharap kepada Allah azza wa jalla, mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan karunia oleh Allah untuk bisa merasakan kenikmatan, kelezatan di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau
ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan ini pertama kali juga belum biasa kita nongol di TV ya. Jadi saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan atau ada kekeliruan dan kesalahan, dan pasti ada yang salah. Maka saya mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan tersebut, dan saya minta maaf kepada pemirsa yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua, dan juga pembahasan yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan siang menjelang sore ini, dari pembahasan mengenai meraih kekhusyuan di dalam beribadah, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan juga jadi keberkahan bagi kita semua. Dan kami mohon maaf ya, tadi yang di awal kami sebutkan untuk sesi tanya jawab kami sediakan, namun ternyata pada soal waktu yang sebentar lagi untuk adzan asar, dan kami mohon maaf belum bisa melanjutkan di kesempatan sore hari ini untuk melanjut di sesi tanya jawabnya. Yang mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa lebih panjang lagi waktu untuk bersoal jawab, insyaallah taala. Jazakallahu khairan sekali lagi, barakallahu fiik, hayakallah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan terus kepada antum supaya bisa berikan faedah-faedah kepada kita semua, Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian ikhlas Islam, azakumullah. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.